Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Kika Madona di Bandara Juanda untuk mengetahui keberangkatan calon jemaah haji. Kika, sudah berapa jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini dan juga akan ada berapa kloter lagi yang akan diberangkatkan? Ya, Juno dan juga saudara, jadi untuk hari ini yang sudah diberangkatkan yaitu ada 2 kloter, yaitu kloter pertama dan juga kloter kedua. Di kloter pertama ini sudah berangkat pada pukul 9:15 pagi hari tadi, di mana pemberangkatan para calon haji ini diantar langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di mana tadi juga Gubernur memberikan sejumlah wejangan kepada para calon haji, diantaranya agar tidak membawa barang berlebihan, tidak membawa jimat, lalu juga kemudian para jamaah haji yang kemudian tiba di Tanah Suci diharapkan untuk minum air yang cukup supaya tidak dehidrasi karena cuaca yang panas ekstrim serta mewaspadai adanya virus MERS. Itu tadi adalah wejangan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada para jamaah haji yang berangkat dari kloter pertama. Kloter pertama yang berangkat dari Surabaya, Jawa Timur atau dari embarkasi haji Surabaya, Jawa Timur ini berasal dari Bangkalan dengan rincian sejumlah 450 orang ditambah para petugas haji pendamping yang juga kemudian diberangkatkan pada hari ini. Sementara itu saudara, diperkirakan untuk kloter pertama ini tiba di Madinah yaitu pada pukul 15:15 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara yang baru saja berangkat pada pukul 11:15 tadi yaitu kloter kedua. Kloter kedua berasal dari 3 daerah, yaitu dari Madiun, lalu kemudian Bangkalan dan juga kota Surabaya dengan rincian sama karena masing-masing kloter ini diisi sekitar 450 orang, maka untuk kloter kedua kurang lebih isinya sama yaitu sekitar 450 orang yang diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 11:15 waktu Indonesia bagian Barat. Kloter kedua sudah berangkat, diperkirakan akan tiba di Madinah yaitu pada pukul 17:15 sehingga sampai dengan jam saat ini, sampai dengan waktu saat ini jumlah jamaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci sudah ada 900 orang. Hari ini rencananya akan ada 3 kloter dan kloter terakhir yang akan diberangkatkan pada hari ini yaitu adalah kloter ketiga yang berasal dari Sampang, Bangkalan dan juga kota Surabaya dengan jumlah yang sama yaitu 450 orang dan akan diberangkatkan pada hari ini sekitar pukul 13:15 waktu Indonesia bagian Barat dan diperkirakan akan tiba pada pukul 19:15 waktu setempat. Sementara itu saudara, untuk para jamaah haji yang akan berangkat pada hari ini secara keseluruhan yaitu sebanyak 1.350 jamaah haji yang tergabung dari kloter pertama, kedua, dan ketiga. Di wilayah Jawa Timur sendiri jumlah jamaah haji yang ada atau yang tergabung dalam 84 kloter di wilayah Jawa Timur yaitu sebanyak 36.938 orang, di mana pemberangkatan para jamaah haji ini dilakukan pada hari ini dan nanti untuk pemberangkatan kloter terakhir akan berlangsung pada tanggal 22 Juni mendatang. Ada sejumlah layanan yang juga kemudian dipersiapkan untuk menyambut para jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Di antaranya adalah pihak Angkasa Pura juga sudah menyiapkan jalur khusus bagi para jamaah haji yang tiba di Bandara Juanda. Jadi mereka tidak akan masuk ke ruang tunggu penumpang seperti biasa, melainkan para jamaah haji yang tiba di Bandara Juanda akan langsung menuju ke ruang VVIP untuk bisa langsung menuju ke pesawat masing-masing, di mana di sana juga sudah disiapkan ada passenger lift untuk para lansia atau jamaah haji lansia yang tergabung dalam kloter 1, 2, dan 3 serta kloter-kloter berikutnya. Demikian Juno. Ya Kika, kita mengetahui ini hal menarik juga, banyaknya calon jemaah haji berusia lansia yang rata-rata 75 tahun dan juga kalau di Jawa Timur tercatat ada calon jemaah haji berusia 119 tahun. Lalu bagaimana persiapan dari petugas haji bagi para calon jemaah haji berusia lansia ini? Ya, informasi yang kami terima memang lansia ini menjadi prioritas karena kalau dihitung secara jumlah, ini untuk jumlah peserta haji atau jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci dari Jawa Timur ini jumlahnya hampir setengah dari kuota haji di wilayah Jawa Timur. Sehingga ada sejumlah prioritas layanan yang juga kemudian disiapkan oleh para petugas pendamping haji di sana. Di antaranya adalah ada sejumlah tim. Ada tim pemandu haji asal Indonesia 1 orang, lalu juga kemudian ada 1 dokter dan juga ada 2 tenaga medis dengan kemampuan untuk menangani penyakit lansia. Harapannya melalui layanan-layanan kesehatan ini untuk para jamaah haji yang mungkin mengalami keluhan,
bisa langsung mengadukan atau meminta bantuan kepada tim pendamping yang juga saat ini sudah disiapkan di masing-masing kloter. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di masing-masing kloter akan ada satu tim pendamping haji yang terdiri dari tenaga medis dan juga tim pendamping haji, sehingga untuk para jamaah haji terutama lansia yang mengalami keluhan apapun itu bisa langsung melaporkan. Hal itu yang juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sementara itu saudara, di Jawa Timur jumlah jamaah haji lansia yaitu sebanyak 11.300 orang, di mana dari jumlah tersebut rata-rata jumlah usia dari para jamaah haji dengan usia lansia rata-rata di kisaran 70 sampai dengan 80 tahun. Dan satu informasi lagi bahwa jamaah haji tertua di Indonesia berasal dari Pamekasan, Jawa Timur yang diperkirakan akan berangkat masuk dalam kloter 6 dan akan diberangkatkan besok atas nama Harun dari Pamekasan yang akan berangkat besok. Demikian, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Kika Madona dari Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.